Shalom, salam sehat dan tetap semangat. Ibu saudara, mari kita renungkan sabda Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas setiap penyertaan, berkat dan pendampingan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kami untuk bisa memahami sabdamu saat ini, dan biar Roh Kudus yang akan menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu untuk suplemen persekutuan dalam bulan keluarga, kita disapa oleh tema dengan situasi yang kita ungkapkan dengan kesetiaan, yaitu menua bersama. Saat ini kita akan melihat sebuah keluarga yang sungguh setia untuk hidup bersama dan juga terbuka untuk menerima panggilan dari Tuhan. Kita akan belajar dari keluarga Abraham. Firman Tuhan akan kita baca dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, Abram itu artinya Bapakku. Dan ketika Abram dipanggil Tuhan untuk pergi hijrah dari Mesopotamia, dia sebenarnya sudah ada dalam posisi yang baik dalam kehidupan keluarganya. Posisi aman, posisi nyaman. Karena Mesopotamia itu dikenal sebagai negeri yang di tengah-tengah aliran sungai, aliran air, mencerminkan tentang kesuburan tanah tersebut. Maka ada julukan bagi Mesopotamia adalah tanah bulan sabit yang subur. Nah, kesuburan tanah Mesopotamia menjadi daya yang luar biasa untuk hidup bagi para penduduk di sana, termasuk Abram dan keluarganya. Dan disitulah Abram hidup dengan bahagia, dengan kelimpahan, dan penafsir Alkitab ada yang mengatakan bahwa Abram adalah salah satu orang atau keluarga yang menyembah dewa. Ya, dewa kesuburan, dewa bulan. Saudara, kita melihat bahwa keluarga yang tadinya menyembah Baal, menyembah dewa, kemudian terbuka untuk menerima panggilan dari Tuhan. Bagaimana kita melihat situasi kehidupan keluarga kita? Pasti keluarga kita bukan lagi menjadi keluarga yang menyembah dewa, tapi terus memuji Tuhan. Persoalannya adalah jangan-jangan ada kecenderungan kita untuk menjadi sebuah keluarga yang berorientasi tentang kehidupan keluarga kita semata, bukan kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Panggilan Tuhan itu sebenarnya bukan supaya Abram dan keluarganya diberkati. Bukan goal capaiannya itu. Tetapi apa? Tetapi keluarga itu nantinya berproses menjadi keluarga yang menjadi berkat. Seringkali kita punya kecenderungan bahwa yang menjadi orientasi hidup keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan dengan segala kecukupan kebutuhan sehari-hari, kesehatan yang terus kita nikmati dengan luar biasa, persoalan yang bisa diurai dengan gampang atas karya Tuhan dan sebagainya. Itu tidak salah bahwa setiap keluarga kita mengharapkan hal yang positif seperti itu. Tetapi persoalannya, jangan sampai
ada kecenderungan kita yang berlebihan untuk menjadikan pekerjaan kita, pekerjaan untuk menghidupi keluarga menjadi orientasi yang mendominasi sisi perutusan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Jadi berkat Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang akan Tuhan berikan, Tuhan tambahkan ketika kita semakin terbuka untuk dipanggil Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini berbeda, bahwa situasi hidup keluarga itu tidak bisa kemudian dipandang keluarga yang diberkati Tuhan itu karena kesalehan keluarga itu. Mohon dipisahkan. Keluarga yang berharap bahwa ketaatannya, kesetiaan pada Tuhan itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa, yang berbeda dari keluarga yang lain, itu mohon kita koreksi bersama-sama. Bahwa keluarga Kristen itu setia, taat, dan terus berserah pada Tuhan itu kemestian. Karena tugas panggilan kita. Tetapi ketaatan itu jangan dijadikan sebagai alat untuk kita mohon berkat Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi bukan dengan karena kita menampakkan kehidupan yang saleh. Kesalehan itu kemestian. Mestinya begitu. Bukan sebagai alat untuk menjadikan Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Terus apa pesan yang bisa kita ambil saat ini? Yang pertama, kita diajak untuk terus menjadi keluarga yang berorientasi menyembah Tuhan, taat pada Tuhan. Kecenderungan untuk memikirkan pekerjaan kita berlebihan, jangan-jangan itu sedang menjadikan pekerjaan kita sebagai berhala dalam keluarga kita. Orientasi untuk pemenuhan berkat yang berkelimpahan, kekayaan yang sungguh banyak dan membuat kita aman, jangan-jangan itu sebagai sebuah keinginan hati yang terpuaskan oleh itu, dan itu sedang dalam proses kita memberhalakannya. Keinginan-keinginan duniawi yang begitu memikat, yang kemudian menghilangkan nilai ilahi bahwa kita diutus Tuhan untuk menjadi berkat, jangan-jangan itu juga sedang memikat kita untuk memberhalakan semua itu. Rancangan, cita-cita, angan-angan kita, dan apapun itu tidak bisa membuat kita diperbudak olehnya. Mesti kita meninggalkan zona nyaman itu untuk berserah dan berharap pada Tuhan. Yang berikutnya, jangan pernah menilai kebaikan orang lain dari seberapa banyak dia berdoa, dia beribadah, dia menampakkan kesalehan hidupnya. Tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ketika dia sudah sampai pada tahapan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan memanusiakannya, itu dia menjadi berkat. Yang terakhir, keluarga kita menjadi berkat bukan menunggu kelimpahan datang, bukan menunggu kekurangan tidak menyapa kita, bukan menunggu tidak punya persoalan, bukan menunggu keluarga kita tidak ada pergumulan. Itu semua proses. Justru dalam dinamika apapun itu, kita diajak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, tapi dengan hati yang terbuka, yang dituntun oleh Tuhan. Seni merawat keluarga adalah keterbukaan kita, kesetiaan kita untuk menerima tugas panggilan Tuhan. Dipanggil Tuhan kemana, kita ikut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kisah Abram dan keluarganya menjadi contoh bagi kami ya Bapa. Keluarga kami yang Tuhan pelihara, kami juga rawat dengan hati yang terbuka untuk setia atas panggilan Tuhan. Ampuni kami ketika keluarga kami berorientasi untuk harta benda yang melimpah, keberhasilan pekerjaan, capaian-capaian keluarga, dan itu selesai di situ menjadi goal kami. Tapi itu semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan tambahkan ketika kami setia untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan nolong kami semua untuk punya pola pikir yang terbuka,
dituntun Roh Kudus dalam kehidupan keluarga kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.